Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya lagi di perjalanan ya. Kemarin saya lagi sibuk ngurusin istri lahiran. Jadi ada pengalaman tentang penggunaan BPJS untuk yang lahiran secara sesar. Saya terdaftar di BPJS itu Pak, bukan BPJS personal tapi dari korporasi. Jadi saya sempat wawancara ke pihak BPJS bahwa Pak, untuk biaya operasi sesar itu dibayar langsung oleh BPJS. Sebelumnya kan sempat beredar isu bahwa kalau sesar itu tidak ditanggung BPJS, tapi ternyata pengalaman saya itu kemarin itu ditanggung oleh BPJS. Jadi BPJS itu maksimal tuh misalkan berapa hari gitu kalau misalkan operasi atau apa gitu. Ternyata bukan per hari hitungannya. Jadi BPJS itu dia menghitung per penyakit, sistemnya paket. Makanya kalau misalkan penyakitnya yang memungkinkan 3 hari bisa sembuh, kemudian terlalu lama di rumah sakit, pihak rumah sakit bisa rugi gitu, karena BPJS itu dia akan bayar per paket. Nah, termasuk operasi sesar. Jadi sampai lahir segala macam itu langsung satu paket, sehingga langsung dibayar oleh pihak BPJS. Jadi saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Nah, selanjutnya pas lahir itu bayinya memang harus kurang berat badan ya, jadi harus diinfus. Nah, kalau yang tidak terdaftar BPJS itu bayinya, maksudnya tidak terdaftar BPJS itu harus bayar sendiri. Jadi nanti si pasien itu harus bayar gitu, karena BPJS itu hanya menanggung ibunya. Saya juga sempat wawancara ke pihak BPJS bahwa untuk anak atau bayi yang baru lahir itu bisa didaftarkan sebelum lahir, jadi waktu masih dalam kandungan, karena BPJS itu pembuatan kartu segala macamnya, pendaftaran itu maksimal itu 2 minggu, 14 harian lah, 14 hari. Nah, berhubung saya korporasi itu bisa didaftarkan langsung. Jadi waktu kemarin itu saya langsung ke BPJS, kemudian minta kartu BPJS untuk bayi. Nah, sehingga si bayinya itu sudah terdaftarkan oleh BPJS. Jadi untuk korporasi itu saya sempat tanyakan, jadi perbedaannya apa gitu antara yang korporasi sama yang pribadi. Kalau yang pribadi itu bayarnya orang per orang, misalkan satu keluarga itu ada 3 orang gitu. Nah, yang 3 orang itu yang dibayar, yang didaftarkan. Sedangkan kalau yang baru lahir itu tidak terdaftar, jadi harus daftar lagi. Jadi nunggu waktu 14 harian lah gitu. Nah, kalau korporasi itu dia sistemnya paket, jadi sudah dipaketkan sampai anak ketiga. Jadi meskipun belum ada gitu anak kedua, ketiga, tetap perusahaan itu nanti dia bayar sampai anak ketiga karena sistemnya paket. Jadi pas kesana itu tinggal ambil kartu sementara karena si bayinya belum ada nama. Nah, sehingga si bayinya itu biaya pengobatan segala macamnya itu ditanggung oleh BPJS juga gitu, sehingga tidak perlu mengeluarkan uang lagi gitu untuk biaya pengobatan, karena sudah tanggung sama BPJS. Jadi sudah tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk pengobatan si bayinya karena sudah ditanggung oleh BPJS. Jadi kalau pasien BPJS itu kekurangannya satu sebetulnya, pelayanan dari rumah sakitnya itu kerasa banget gitu ya, perbedaannya gitu antara yang BPJS dengan yang umum lah gitu. Karena anak pertama saya umum gitu, jadi bayar full. Waktu itu biaya sesarnya itu pelayanannya beda banget, jauh dengan apa yang saya rasakan saat ini pas anak kedua menggunakan BPJS. Jadi kalau yang full itu betul-betul saya tuh tahu beres lah istilahnya. Jadi
sudah luar biasa ya, bahkan dikontrolnya juga sering dikontrol hampir satu hari 3 kali nih kayaknya. Nah kalau yang kemarin BPJS itu apa ya istilahnya kurang lah gitu, karena saya coba gak naik kelas. Jadi standar perusahaan itu harus kelas 2, jadi coba gak naik kelas. Ternyata saya coba gak naik kelas, ternyata memang dari segi pembayaran itu memang di nol kan. Tapi dari segi pelayanan itu juga jadi PR ya. Jadi rumah sakit itu pelayanan terhadap pasien BPJS itu menurut saya kurang lah, bahkan istilahnya gak bagus, jelek lah gitu pokoknya mah. Harusnya kan itu rumah sakit juga tidak memilah-milah gitu, karena kan yang dari BPJS juga pasti bayar gitu kan. Jadi itu kan dari pemerintah juga pasti bayar ke rumah sakit gitu, meskipun ya kalau yang namanya juga pemerintah gitu sering telat gitu, tapi pasti dibayar gitu. Makanya ya mungkin harus dimaklumi juga gitu, pihak rumah sakit juga harus mengeluarkan modal kan. Jadi saat BPJS-nya belum dibayar, dokter, suster harus tetap digaji, dibayar, obat juga harus tetap dibayar, makanya rumah sakit yang nanggung. Tapi seharusnya itu tidak menghilangkan pelayanan, karena bagi saya suster atau perawat yang murah senyum itu mahal harganya. Jadi itu bisa bikin si pasien maupun keluarga pasien itu lebih enak lah rasanya, beda ya. Jadi lebih seneng aja gitu. Jadi harusnya tidak ada perlakuan yang berbeda antara pasien BPJS dan pasien umum gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.